Manajemen Perubahan dan Inovasi Global oleh kelompok 5 yang beranggotakan 1. Mutiara Ananda Putri dengan NIM 215211054. 2. Ani Muslimah dengan NIM 215211056. Dan yang ketiga, Yusuf Noval Rosin dengan NIM 215211062. Pertama, pengertian perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang sering terjadi dengan sendirinya tanpa disadari. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu lembaga atau organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka usia organisasi tidak akan dapat bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya, pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan suatu proses yang sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Manajemen perubahan juga dipahami sebagai upaya yang ditempuh oleh para manajer untuk mengelola perubahan secara efektif, di mana diperlukan pemahaman tentang persoalan motivasi, kepemimpinan kelompok, konflik, komunikasi, dan disiplin. Dengan demikian, manajemen perubahan semestinya menjadi strategi yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang atau akan terjadi. Sedangkan menurut Wibowo, perubahan adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan. Faktor perubahan menurut Wibowo ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor-faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Faktor ini merasakan adanya kebutuhan akan perubahan yang dirasakan. Yang pertama, perubahan ukuran dan struktur organisasi. Yang kedua, perubahan dalam sistem administrasi. Yang ketiga, induksi teknologi baru, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor-faktor yang berasal dari luar lembaga atau organisasi, yaitu keseluruhan faktor dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Yang pertama, lingkungan alam fisik. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Teori-teori manajemen perubahan ada 4. Yang pertama adalah teori motivasi. Menurut Beckhardt dan Harris, perubahan akan berubah bila ada syarat, seperti manfaat biaya, persepsi hari esok, ketidakpuasan, dan cara yang praktis. Yang kedua, teori proses perubahan manajerial. Teori ini mengadopsi pentingnya upaya-upaya mengurangi stres dalam perubahan dan desain pekerjaan. Perubahan secara manajerial perlu melalui beberapa hal, seperti mobilitas energi, mengembangkan visi dan strategi, dan mengkonsolidasi. Yang ketiga, teori perubahan alfa, beta, dan gamma. Perkembangan dari teori OD atau Organization Development, salah satu pendekatannya adalah team building, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai sebuah organisasi, khususnya kepercayaan dan komitmen. Yang keempat, teori kontingensi, dikembangkan oleh Tannenbaum dan Smith tahun 1973. Teori ini berpendapat bahwa tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh sejumlah gaya yang dianut dalam mengelola perubahan. Tahap dalam manajemen perubahan. Yang pertama adalah tahap identifikasi perubahan. Seseorang diharapkan mengenal perubahan apa yang akan dilakukan. 2. Tahap perencanaan perubahan, menganalisis mengenai diagnosis situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Yang ketiga, tahap implementasi perubahan, proses perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Yang keempat, tahap evaluasi dan umpan balik, melakukan evaluasi dengan mengumpulkan data. Strategi manajemen perubahan. Yang pertama adalah political strategi, yaitu struktur kekuasaan yang terdapat dalam sistem sosial. Yang kedua, economic strategi, yaitu memegang posisi pengaturan sumber ekonomi. Yang ketiga, academic strategi, yaitu setiap manusia itu rasional. Yang keempat, engineering strategi, yaitu perubahan menyangkut setiap manusia. Yang kelima, military strategi, yaitu perubahan dapat dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Yang keenam, confrontation strategi, yaitu tindakan bisa menimbulkan kemarahan seseorang. Yang ketujuh,
Applied Behavioral Science, yaitu pemahaman terhadap ilmu perilaku. Yang kedelapan, Fellowship Strategi, yaitu perubahan itu dapat dilakukan dengan mengembangkan prinsip pengikutan. Untuk materi yang selanjutnya adalah inovasi global. Inovasi erat hubungannya dengan kemampuan untuk memahami kebutuhan maupun keinginan konsumen. Inovasi juga erat kaitannya dengan sikap kreatif, yaitu sikap yang selalu merasa tidak puas dengan pendekatan yang lama, yang dikemas dan disampaikan melalui sarana teknologi yang lebih baik. Pada intinya, inovasi merupakan kelanjutan dari penemuan atau invention, dan kegiatan inovasi merupakan penciptaan dari creation of value yang melibatkan peningkatan teknologi. Dalam penciptaan nilai tersebut, inovasi harus secara signifikan mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan. Dan selanjutnya, tujuan inovasi menurut Ulusai et al. Tahun 1999. Yang pertama, mengurangi biaya produksi. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Yang ketiga, merancang produk yang lebih baik. Yang keempat, mengusahakan daur hidup produk yang lebih panjang. Yang kelima, merespon kebutuhan serta tuntutan pelanggan. Yang keempat, mengembangkan model organisasi yang baru. Selanjutnya adalah faktor pendorong inovasi. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efisiensi dapat dikatakan juga bahwa semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Yang kedua, efektivitas. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Yang ketiga adalah need and want. Seperti yang dikemukakan oleh Widyaningtya dan Arianti tahun 2014, suatu perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan kompetitif jika dapat menciptakan nilai ekonomis yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan lain. Dan terakhir, tingkat kreativitas. Dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya adalah komponen dalam peningkatan inovasi. Yang pertama, kalangan akademis, yaitu menghasilkan SDM yang memiliki unggulan kompetisi dan kualitas sebagai pusat pengembangan ilmu. Yang kedua adalah kalangan bisnis, yaitu memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah pemerintah sebagai regulator, yaitu aktor yang paling bertanggung jawab terhadap maju dan mundurnya suatu bangsa dengan mengarahkan kemana negara ini akan menuju dan memfasilitasi semua kebutuhan. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.